Anda sedang mencari NAS pabrikan yang harganya murah? Harga murah, kualitas mewah, senggol dong bos. Nanang MRK punya jawabannya. Ini dia, NAS dari Asus TOR AS1102T. Anda harus menonton video ini sampai akhir supaya Anda tahu betapa luar biasanya performa NAS dari Asus TOR AS1102T ini sih. Jadgornya aja more than just storage, kayak lagunya Adele ya. Hold me like I'm more than just storage. Give me a man. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video ini sampai selesai. Sebenarnya secara spesifikasi NAS ini tidak ada yang spesial. Prosesornya quad-core, kecepatan CPU-nya 1,4 GHz, memorinya pun cuma 1 GB DDR4, tidak bisa kita extend, dan slot harddisknya cuma ada 2. Tetapi karena dia menggunakan arsitektur ARM, ini arsitektur yang paling saya suka sih. Rasanya performa dari Asus TOR AS1102T ini jauh lebih kencang daripada Synology yang kemarin kita review, padahal harganya setengahnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Ethernetnya dia 2,5G. Jadi di Synology yang kemarin dia cuma gigabit. Kalau misalkan kita mau dapat refresh rate data yang lebih tinggi, kita bisa bonding kalau Ethernetnya ada 2. Tapi pun kalau digabung, dia itu hanya 1000 tambah 1000, sekitar 2000. Dia 2500 gigabit. Paket pembeliannya pun lengkap. Nanti kita akan dapat NAS-nya, kemudian kita dapat kabelan, terus kita dapat adaptor, dan juga kita dapat skrup untuk mengencangkan harddisknya. Jadi kan tidak akan mendapatkan harddisk karena setiap Anda membeli NAS itu harddisknya dijual terpisah. Dan di video ini nanti kita akan menggunakan harddisk dari Western Digital. Ini WD Red Plus dengan storage 4 GB, dan ini adalah harddisk yang didesain khusus untuk NAS yang performanya jenengan tidak usah ragukan lagi. Kemudian secara desain, jujur saya tidak terlalu suka dengan desain AS1100T ini sih, nggak tahu kenapa ya. Kalau jenengan pernah pegang Synology, NAS ini tuh rasanya nggak tahu ya, nggak suka aja gitu. Dan yang paling saya tidak sukai dari desainnya adalah ketika Anda pengen menancapkan harddisknya, jenengan harus membuka skrup di bagian belakang ini, kemudian Anda slide NAS-nya, di situ akan terlihat motherboardnya. Itu mengerikan sih, sumpah kalau yang nggak terbiasa. Dan Anda baru menancapkan harddisknya di slot yang bawah atau yang atas sesuai dengan keinginan jenengan. Nah, sekarang bagaimana performanya? Langsung saja kita akan coba instalasi si NAS Asus TOR AS1102T ini ke dalam jaringan kita. Untuk menginstalasinya juga gampang sekali. Jenengan silakan tancapkan kabelan ke port Ethernet dari Asus TOR ini. Kemudian silakan sambungkan kabelannya ke router yang ada di jaringan rumah kita. Nanti kita bisa terhubung dengan NAS-nya melalui WiFi atau melalui kabel LAN. Oke, setelah kita pasang harddisknya, kemudian setelah tertancap semuanya kabel Ethernetnya, kita tinggal nyalakan si NAS AS1102T-nya. Caranya kita tinggal tekan tombol power yang ada di belakang. Nanti LED-nya akan menyala dan dia akan bunyi tit yang menandakan si NAS Asus TOR ini siap untuk dikonfigurasi. Setelah berbunyi tit, kita tinggal sambungkan laptop kita atau device kita ke router yang tertancap si NAS-nya ini. Setelah itu kita tinggal download Asus TOR Control Center. Tulis aja di Google Asus TOR Control Center. Nah, di sini diklik. Nah, di sini ada untuk Windows dan juga ada untuk Mac OS ya, lur ya. Sebenarnya manual pun bisa, kita bisa cari IP address-nya di routernya juga bisa, tapi di sini untuk nggak ribetnya kita pakai aplikasi. Setelah terdownload, di sini kita tinggal buka Asus TOR Control Center-nya. Dia akan men-scanning dan akan keluar NAS-nya ya. Kita tinggal masuk aja, kemudian kita koneksi tidak pribadi, kita langsung lanjutkan. Akan muncul term and condition seperti ini, tinggal I have read and agree. Oke, ini jenengan bisa pilih sistem installation-nya, dan kemudian silakan diregistrasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan jenengan ya, lur ya. Setelah itu confirm dan start. Setelah itu kita tunggu saja dia melakukan partisi untuk harddisknya dan membuat sistem volume. Kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, setelah selesai prosesnya, kita akan dibawa ke halaman ADM-nya atau ADM, Asus TOR Data Master, dan kita tinggal masukkan username dan password yang sudah kita buat tadi ya. Oke, dan ini adalah halaman ADM-nya. Tampilannya seperti Mac OS Elementary ya. Dan di sini untuk pertama-tama biasanya saya akan menyeting Easy Connect to. Easy Connect to ini berfungsi untuk agar kita bisa mengakses NAS kita dimanapun kita berada. Jadi ini semacam VPN gratis dari Asus TOR ya. Caranya gimana? Caranya gampang sekali. Jangan tinggal pergi ke setting, kemudian klik di Easy Connect. Nah, di sini kita akan enable Easy Connect service seperti ini.
Nah, ini bisa cloud ID-nya bisa di rename, bisa disesuaikan dengan keinginan jenengan semuanya. Di sini saya namai Asus Store Nanang MRK ya lur ya. Kemudian kita apply dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi ini tidak perlu IP public, tidak perlu apapun, kita bisa mengakses NAS-nya melalui VPN dari Easy Connect 2 dari Asus Store ini. Gratis selama lamanya. Setelah sudah, kita bisa mengakses NAS Asus Store kita dimanapun kita berada tanpa harus kita terkoneksi ke dalam router yang ada di rumah kita ya. Nah, cara koneksinya gimana? Tulis saja Easy Connect gitu di Google. Easy Connect 2 seperti ini. Nanti akan otomatis yang paling atas Asus Store Easy Connect portal ini. Kita tinggal masukkan. Nah, di sini silahkan enter your cloud ID. Silahkan masukkan Asus Store Nanang MRK ini. Misalkan seperti itu ya. Kita salin, kita masukkan, kita connect. Nah, ini nanti dia akan terakses. Silakan dipilih. Ini ada HTTP, ada HTTPS ya. Ini nanti bisa kita matikan juga biar salah satu saja yang hidup. Kalau enggak, silakan pilih ke yang ini, yang bawah. Nah, kemudian dia akan masuk ke halaman kapasitif portal login awal Asus Store kita seperti ini ya lur ya. Ini tidak harus terkoneksi di jaringan lokal, di semua jaringan bisa. Oke, di dalam ADM ini banyak sekali fitur yang bisa kita coba. Sekarang kita akan coba fitur basic NAS-nya ya. Fitur basic NAS paling hanya untuk penyimpanan data kita saja. Untuk penyimpanan data kita bisa klik di File Explorer. Nah, di File Explorer ini nanti kita bisa menyimpan di folder-folder ini, atau misalkan kita mau bikin folder baru tinggal di create a new share folder untuk yang di sini. Kalau mau kita taruh di folder home, misalkan mau kita tambah folder lagi, create a folder ya. Misalkan di sini saya kasih sebuah folder baru untuk video YouTube saya. Jadi saya akan klik share folder, saya namai Nanang video misalkan ya. Kita akan menggunakan volume 1, kemudian kita tinggal next saja. Dan setelah itu jenengan bisa konfigurasi untuk aksesnya, user apa yang boleh connect, nanti jenengan bisa bikin user sendiri juga. Di sini saya tinggal next saja ya. Kemudian kita tinggal finish dan kita tunggu ya lur ya. Oke, ini dia sudah terbuat folder video ya. Jenengan bisa tambahkan dengan cara upload di sini, atau jenengan bisa langsung drag and drop juga sebenarnya bisa. Atau jenengan kalau misalkan mau akses secara lokal di dalam network, jenengan bisa akses IP address-nya ini. Ini saya close dulu ya, 109 ya. Kita bisa klik buka, hubungkan server, kemudian kita akses SMB 192.168.110. IP address dari NAS-nya. Nanti jenengan tinggal login. Untuk di Windows, jenengan tinggal di tab network, jenengan bisa tuliskan IP address-nya secara manual, slash terbalik, kemudian IP address dari NAS yang dia dapat. Kemudian di sini ada home, public, video, kita pilih video, kita oke. Oke, ini terakses video ya. Kita bisa kasih video. Misalkan di sini saya kasih video, saya mau simpan di video, kita kasih video di sini. Oke, dia sudah tercopy paste dan ini file videonya sekarang sudah ada di NAS kita ya lur ya. Kita bisa memutarnya secara online yang berada dari dalam jaringan lokal kita. Nah, selain itu, Asus Store juga memiliki banyak software yang kita bisa download di ponsel kita. Tinggal klik aja Asus Store, baik di App Store atau di Play Store. Nanti akan muncul banyak sekali aplikasi yang mendukung NAS Asus Store, khususnya AS1102T ini. Ada AI Master, ada AI Data, ada AI Foto, ada AI Secure, ada AI Musik, ada banyak sekali ya, AI Download, dan lain macam sebagainya. Yang paling primer sih sebenarnya AI Data, terus kemudian AI Secure, dan juga AI Master sih. AI Master ini fungsinya untuk kita bisa meremote Asus Store-nya dari manapun kita berada dan dalam jaringan manapun. Di dalamnya tinggal masukkan Easy Connect 2-nya tadi, kemudian username dan juga password, nanti tinggal login. Ini di jaringan apapun bisa ya. Nah, ini kita bisa mengakses Asus Store-nya, kita bisa monitoring activity-nya, CPU-nya berapa, memorinya berapa begitu. Atau kalau misalkan kita mau mengakses datanya, kita bisa menggunakan AI Data ini. Jangan tinggal bisa login menggunakan IP address kalau mau secara lokal. Kalau mau secara online dengan jaringan apapun, kita tinggal masukkan Easy Connect-nya tadi dengan password yang sudah kita registrasikan. Seperti ini, dan kita klik di video. Ini ada video kita tadi, Melodi Kangen. Kita bisa setel langsung di HP kita tanpa harus menyimpannya. Tidak ada delay sama sekali ya.
Ini kalau misalkan menggunakan Easy Connect tuh tergantung dengan konektivitas internet jenengan semuanya. Dan yang paling saya sukai adalah fitur AI Photo 3 ini. Fitur ini berfungsi untuk kita bisa agar semua foto yang ada di HP kita bisa terbackup secara otomatis, ataupun mau kita pilih-pilih juga bisa terbackup di dalam NAS kita. Jadi saya tuh selalu membeli HP atau membeli device-device yang storage-nya kecil, karena itu tidak masalah, semua storage atau data saya itu tersimpan di NAS. Saya akan contohkan di AI Photo. Sebelumnya kita harus install dulu aplikasi app Photo 3-nya ya lur ya. Caranya tinggal di App Central. App Central ini adalah semacam Play Store di Asus Store lah. Enaknya Asus Store itu aplikasi yang tersedia atau software yang tersedia itu banyak sekali. Kalau jenengan klik di All Apps, itu banyak sekali variannya dan lebih dari satu. Misalkan untuk media server gitu ya, di sini ada banyak, ada Jellyfin, terus kemudian ada MB, kemudian ada Plex. Jadi variannya ada banyak sekali yang bisa kita pilih ya lur ya. Nah di sini kita tinggal install aplikasi yang namanya Photo Gallery 3. Kita tinggal install, dan kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, sudah terinstall, kita tinggal close saja. Dan di sini sudah terinstall, kita sebelah samping sini. Nah, ini ada Photo Gallery 3 ya lur ya. Kita tinggal next. Oke, di sini ada foto, ada album, ada folder kalau misalkan Anda pengen tambahkan semuanya satu-satu ya. Oke, setelah sudah terinstall, kita tinggal buka AI Photo 3-nya. Nah, kita tinggal login menggunakan Easy Connect atau menggunakan IP address dari Asus Store-nya. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita bisa tambahkan folder di sini. Kita misalkan mau nambahkan foto di sini bisa ya lur ya. Di sini misalkan kita tinggal klik upload begitu ya, kita tinggal pilih file-filenya yang kita pengen begitu ya. Atau fitur yang paling saya suka ada di bagian teks ini, kemudian backup are not turned on, kemudian foto backup. Nah, dia bisa membackup secara otomatis semua foto yang ada di dalam HP kita ya lur ya. Dan di sini ada pilihannya all foto atau mulai dari sekarang. Jadi kalau misalkan kita menerima foto baru yang masuk ke galeri, dia akan otomatis terbackup di NAS. Itu fitur yang sangat keren dan sangat membantu kehidupan saya sih. Berikutnya kita akan coba si Asus AS1102T ini sebagai web server. Kalau jenengan misalkan masih ingat video yang ini, di situ saya menginstal PHP Nuxbuild. PHP Nuxbuild itu programnya berjalan dengan web server ya. Kita butuh yang namanya LAMP, Linux, Apache, MySQL, dan juga PHP. Nah, di Asus Store kita bisa menaruh PHP Nuxbuild tersebut, program tersebut di dalam NAS. Jadi kita tidak perlu komputernya menyala, menghidupkan XMPP dan yang lain dan sebagainya. Caranya gimana? Ini contoh saja ya. Ini bisa kita kembangkan lagi ke web, ke hosting dan yang macam sebagainya ya. Nah, di sini kita tinggal coba install LAMP-nya. Kita ke App Central. PHP Nuxbuild itu dia butuh server. Di sini ada Apache web server. Di sini ada Apache web server. Kita tinggal install. Apache sudah terinstall. Sekarang kita butuh database. Kita install MariaDB. Di sini ada database MariaDB. Kita install. MariaDB sudah terinstall. Sekarang kita tinggal install phpMyAdmin. Oke, phpMyAdmin kita install. Misalkan jenengan tidak suka program-program yang saya gunakan, variannya ada banyak sekali di Asus Store, ada Joomla, ada Tomcat, ada banyak sekali ya. phpMyAdmin sudah terinstall. Sekarang yang terakhir kita butuh PHP ya, PHP. Nah, di sini kebetulan sudah terinstall PHP 7.3. Oke. Sudah terinstall semuanya berarti ya. Kita tinggal close. Kita tinggal nyalakan untuk database-nya. Jadi kita buka MariaDB. Oke, kita enable MariaDB remote access, kemudian kita apply. Setelah ter-apply kita tinggal close. Kita coba buka phpMyAdmin-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke phpMyAdmin-nya ya. Kalau sudah terbuka seperti ini, password manualnya, username-nya root, kemudian passwordnya adalah admin. Kita tinggal enter. Nah, sudah masuk ke PHP adminnya. Sekarang saya mau download dulu source code-nya dari GitHub. Ini adalah source code dari PHP Nuxbuild-nya. Setelah di-download dan diekstrak PHP Nuxbuild-nya, kita tinggal salin. Terus kemudian kita pastekan ke sini, ke NAS kita, ke bagian web ini, silahkan dipaste saja. Di sini sudah ada PHP Nuxbuild, dia sedang memproses paste. Kita tunggu sampai selesai prosesnya ya. Ini sudah ada di sini PHP Nuxbuild master. Supaya gak ribet, ini namanya saya ganti saja. Jadi PHP Nuxbuild tok ya, tidak ada masternya. Kita hapus. Nah, ini jadi PHP Nuxbuild tok. Sekarang kita tinggal bikin database-nya di phpMyAdmin-nya. Kita tinggal bikin database baru, kemudian kita namai PHP
Nuxbill seperti ini. Kita tinggal buat. Oke, setelah dibuat kita tinggal masukkan saja IP address-nya 192.168.110.109/php Nuxbill. Kita enter. Nah, sekarang PHP Nuxbill-nya sudah bisa terbuka. Tinggal accept and continue dan silakan dilanjutkan proses instalasinya seperti video yang ini. Yang terakhir kita mau coba salah satu fitur yang bisa dilakukan oleh NAS dari Asus Store, yaitu fitur untuk dia bisa menjadi storage CCTV atau NVR. Nama softwarenya atau nama fiturnya adalah Surveillance. Kita coba Surveillance. Nah, ini namanya Surveillance Center. Kita tinggal install saja Surveillance Center. Surveillance Centernya sudah terinstall ya. Kita close. Kita sekarang coba buka Surveillance Center. Nah, dia akan membuka halaman tab baru. Aslinya ini ada driver yang harus terinstall di laptop kita supaya dia bisa preview begitu ya. Di MacBook Air M1 ini tidak berfungsi drivernya. Nah, ini dia, kita sudah bisa membuka live view. Oke, sekarang saya akan tambahkan CCTV-nya. Di sini saya sudah punya CCTV Avaro. Kebetulan dia punya fitur on Viv, jadi nanti kita koneksikan dengan fitur on Viv saja. Meskipun nanti di Surveillance Center-nya nanti ada berbagai macam koneksi untuk CCTV ya. Nanti jangan bisa lihat sendiri saja. Kita buka setting untuk menambahkan kameranya. Kemudian kita tinggal klik kamera dan kita tinggal add. Di sini kita bisa menambahkan secara otomatis atau kita bisa menambahkan secara manual ya. Nah, di sini karena kebetulan punya fitur on Viv, jadi saya akan tambahkan melalui fitur on Viv secara otomatis. Di sini kita scan. Nanti dia akan men-scan semua CCTV yang terhubung ke jaringan dari yang terkoneksi ke Asus Store A1102 ini. Nah, di sini ketemu on Viv IP kamera, kita tinggal klik saja. Kalau kita klik next, di sini mau namanya apa, kamera apa, kemudian username-nya apa ya? Admin kayaknya deh. Username-nya dan password-nya kayaknya kosong. Coba kita tes ya. Oh iya, kosong ya. Next. Kemudian di sini kita bisa pilih resolution-nya. Terus video formatnya mau apa, H264 atau apa? Di sini saya pilih H264 ya. Ini terserah jenengan semuanya. Oke, kameranya sudah ada. Sekarang kita tinggal back to home. Kita coba lihat live view-nya ya, Lur ya. Apakah sudah masuk? Nah, ini live view-nya sudah masuk. Ini aku dedek ngarep kamera. Dan kalau kita tersambung lewat fitur on Viv, ini juga bisa digerakkan. Kalau dia punya smart motion tracking, dia bisa digerakkan lewat NVR ini. Saya coba naikkan ke atas ya. Nah, ini dia bisa naik tuh ya. Dia bisa naik view-nya. Oke, kemudian kita turunkan juga bisa. Nah, ini kalau kita pakai sambungan on Viv, dia bisa kita kontrol dengan toggle yang ada di sini ya, Lur ya. Dan ini cukup real time dan kita bisa akses melalui HP lewat aplikasi Surveillance juga. Dan itu saja review saya tentang NAS dari Asus Store AS1102T ini. Menurut saya ini adalah NAS yang luar biasa. Kenapa? Soalnya harganya terjangkau, kualitasnya oke banget, dan yang membuat saya terkesima itu adalah performanya. Menurut saya ADM-nya atau web UI-nya itu dia cepet banget, satset banget, pengelolaan datanya juga cepet banget. Kalau kita mau install aplikasi, geser-geser, itu cepet banget untuk ADM-nya. Dan itu jauh lebih cepat daripada Synology yang kita review kemarin. Apa perasaanku tok ya arti sih. Dan yang paling saya suka lagi adalah ketika kita mau meng-share satu file di Asus Store, dia bisa mirip sekali dengan Google Drive. Jadi kalau kita kasih link share-nya, nanti dia bisa mengakses ke file tersebut tanpa harus menggunakan username dan juga password. Dan itu saja, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.